Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Hakim Pratama dari kelas IKMC dengan nomor induk 1001182025030, ingin membahas tentang evaluasi resiko permukiman di lahan basah. Untuk itu, pengertian dari resiko. Resiko adalah sesuatu yang berpeluang terjadinya dampak dari bahaya yang ditimbulkan, misalkan kematian, kerusakan, kerugian, atau sakit yang terjadi. Sedangkan untuk manajemen risiko adalah suatu organisasi yang dibentuk guna menerapkan metode pengendalian risiko apapun sejauh metode tersebut memenuhi pengidentifikasian, pengevaluasian, pemilihan prioritas, dan pengendalian risiko melalui pendekatan jangka panjang maupun jangka pendek. Lanjut, yaitu langkah pengelolaan risiko. Langkah pengelolaan risiko yakni bermula dari identifikasi standar, lanjut ke identifikasi bahaya, kemudian penetapan pengendalian, kemudian penerapan pengendalian, dan yang terakhir yaitu pemantauan dan tinjauan. Lanjut, yakni identifikasi bahaya. Adapun pengidentifikasian bahaya didasarkan pada pertimbangan yakni 1. Kondisi sesuatu kejadian yang dapat menimbulkan bahaya. 2. Yakni jenis kecelakaan yang kemungkinan akan terjadi. Lanjut, yakni aktivitas dalam pengidentifikasian bahaya, yakni 1. Konsultasi dengan tim evakuasi, 2. Melakukan pertimbangan, 3. Melakukan safety audit, 4. Pengujian, 5. Evaluasi teknis dan keilmuan, 6. Analisis rekaman data, 7. Pengumpulan informasi, 8. Pemantauan lingkungan dan kesehatan setempat, 9. Survei. Lanjut, yakni penilaian resiko dan seleksi prioritas. Penilaian resiko dan seleksi prioritas merupakan suatu proses dalam penentuan prioritas pengendalian terhadap tingkat resiko kecelakaan akibat kerja. Dalam hal ini bertujuan untuk menentukan prioritas tindak lanjut karena tidak semua aspek bahaya potensial mampu ditindaklanjuti. Adapun metode penelitian resiko, 1. Untuk setiap resiko, yakni dihitung berdasarkan tiap insiden, dihitung berdasarkan konsekuensi, dan kombinasi perhitungan antara tiap insiden dan konsekuensi yang terjadi. Kedua, yaitu menggunakan rating tiap resiko. Ketiga, mengembangkan daftar prioritas resiko kerja. Lanjut, yakni menentukan peluang. Faktor yang mempengaruhi terjadinya peluang suatu insiden yakni 1. Frekuensi terjadinya situasi, 2. Jumlah orang yang terpapar, 3. Keterampilan dan pengalaman orang yang terkena, 4. Karakteristik yang terlibat, 5. Durasi paparan, 6. Pengaruh posisi terhadap bahaya, 7. Distraksi, 8. Jumlah material atau tingkat paparan, 9. Kondisi lingkungan dan peralatan, 10. Efektivitas pengendalian yang ada. Lanjut, yakni penentuan konsekuensi, yakni faktor yang mempengaruhinya di antara lain 1. Potensi pada reaksi berantai, 2. Konsentrasi substansi, 3. Volume material, 4. Kecepatan pergerakan bencana, 5. Jarak pekerja dari bahaya. Lanjut, yakni penetapan pengendalian. Penetapan pengendalian merupakan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan, produk, barang, maupun jasa yang dapat memicu resiko kecelakaan tersebut. Selanjutnya, yakni metode pengendalian resiko. Adapun metode yang digunakan 1. Pengendalian teknis atau rekayasa berupa eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, hygiene, dan sanitasi. 2. Pendidikan dan pelatihan. 3. Pembangunan kesadaran motivasi. 4. Pengevaluasian melalui internal audit. 5. Penegakan hukum. Untuk hierarki pengendalian risiko yakni 1. Menghilangkan, menggantikan, rekayasa, administrasi, dan yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Lanjut, yakni penerapan langkah pengendalian. Langkah-langkah pengendalian meliputi
1. Pengembangan prosedur kerja, yakni sebagai alat pengatur dan pengawasan terhadap bentuk pengendalian bahaya yang akan kita pilih. 2. Komunikasi. Komunikasi merupakan suatu penginformasian kepada pekerja terhadap penggunaan alat pengendalian bahaya beserta alasan penggunaannya. 3. Yakni menyediakan pelatihan dengan tujuan agar pekerja dan personel lainnya lebih mengenal alat pengendalian yang akan diterapkan. Yang keempat, yakni pengawasan, yang mana bertujuan untuk memastikan alat pengendalian bahaya potensial digunakan dengan tepat. Lanjut, yang terakhir yakni monitor dan tinjauan. Monitor dan tinjauan merupakan langkah terakhir dalam proses evaluasi resiko permukiman di lahan basah dan berlangsung dalam interval waktu yang telah ditentukan dalam organisasi, di mana dalam penentuan periode dalam langkah ini bergantung pada 1. Sifat dari bahaya tersebut, 2. Magnitude resiko, 3. Perubahan operasi, 4. Perubahan dari metode kerja, dan yang terakhir yakni perubahan peraturan dan organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.